Halo sahabat Mirayaset, sejak komersialisasi internet di tahun 1990-an, dunia teknologi informasi telah bergerak dengan sangat cepat. Disrupsi teknologi hampir menyentuh di seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Dan disrupsi teknologi ini menyentuh berbagai macam aspek dalam kehidupan kita, seperti cara kita bersosialisasi, beraktivitas, ataupun bekerja. Di tahun 2024 ini salah satu disrupsi teknologi yang paling diantisipasi yaitu pengembangan artificial intelligence atau AI. Dan kita ingin mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini aware dengan perkembangan teknologi yang ada dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kita sudah sampai di kantor PT Metrodata Electronics Tbk dengan kode saham MTDL, dan sebelum nanti kita ngobrol dengan Bapak Susanto Jaya, kita akan mengetahui lebih lanjut ini apa saja produk dan juga servis yang ditawarkan oleh MTDL. PT Metrodata Electronics Tbk atau dengan kode saham MTDL merupakan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berdiri sejak tahun 1975. Perseroan memiliki dua bisnis utama. Yang pertama adalah bisnis distribusi hardware dan software, serta yang kedua adalah bisnis solusi dan konsultasi digital. Untuk dapat mendukung transformasi digital di Indonesia, Perseroan bermitra dengan lebih dari 100 merek kelas dunia seperti Microsoft, Google, Oracle, Cisco, AWS, Asus, Acer, Dell, Lenovo, dan masih banyak lagi. Pelanggan utama Perseroan berasal dari 3 sektor, yaitu industri keuangan, telekomunikasi, dan oil and gas. Saat ini kita berkesempatan untuk mengunjungi kantor pusat Metrodata dan juga anak usahanya, yaitu Sinex Metrodata Indonesia, yang bergerak di bidang distribusi hardware dan software. Setelah itu, kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Susanto Jaya yang merupakan Presiden Direktur dari Metrodata. Dengan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, kita ingin mengetahui bagaimana Perseroan bisa menangkap peluang yang ada dan mampu menjadi leading dalam menyediakan solusi digital bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sahabat Mirayaset, setelah tadi kita office tour ke kantor PT Metrodata Electronics Tbk, sekarang kita mau langsung ngobrol dengan Bapak Susanto Jaya yang merupakan Presiden Direktur dari PT Metrodata Electronics Tbk. Halo Pak Susanto, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Wah, terima kasih sebelumnya nih Pak Santo, kita mau ngobrol tentang Metrodata yang tahun depan ini akan memasuki usia ke 50 tahun ya Pak? Iya, betul. Nah, Pak Santo, kalau melihat nih salah satu quote Bapak yang terkenal kan, everything is digital, digital is everything ya Pak. Nah, kalau melihat ini Pak, bagaimana sih digitalisasi ini itu kemudian mengubah bisnis MTDL, mengingat bahwa tahun depan MTDL ini akan memasuki usia ke 50 tahun. Ya, saya bahas dalam dua hal. Pertama, slogannya dulu ya. Slogan everything is digital. Digital is everything bukan sekedar slogan karena sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang orang tidak bisa menghindari lagi ya. Jadi seperti kita ketahui, semua kegiatan proses bisnis perusahaan maupun perorangan di individu semua sudah digital. Banyak zaman generasi sekarang itu yang nggak digital menjadi kurang disukai atau ditinggalkan ya. Sehingga kalau yang bukan digital berarti tidak berarti apa-apa. Makanya digital is everything. Anda bayangkan sekarang Marta ya. Dulu bank itu mobile application-nya hanya bisa untuk cek saldo, transfer, dan mungkin hanya membayar kartu kredit. Sekarang Super App Bank itu sudah Metrodata bantu, sudah menjadi aplikasi Super App yang bisa melayani kebutuhan sehari-hari. Selain 3 fungsi yang tadi itu, bisa contoh berinvestasi. Sekarang zaman generasi muda ini suka nih berinvestasi, mau reksadana, mau surat berharga negara maupun saham, itu sudah bisa dilakukan di Super App Bank itu. Dan kemudian bisa bayar BPJS, kemudian bisa top up pulsa, termasuk belanja. Luar biasa. Jadi sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Nah, Metrodata kan punya business distribution dan solution and consulting. Nah, solution and consulting inilah yang membantu perusahaan-perusahaan ada digital business platform. Sehingga itu membuat kita sekarang kita memang ya bersyukur karena teknologi ini digunakan untuk memberikan manfaat yang semaksimal
bagi perusahaan maupun bagi individu. Jadi itu bukan hanya slogan, jadi sudah memiliki nilai ekonomis yang luar biasa gitu. Oke, baik. Nah Pak, kalau melihat ya bahwa Metrodata ini kan merupakan satu dari emiten, dari sedikit emiten bahkan yang ini konsisten terus memberikan pertumbuhan begitu ya, terutama adalah double digit growth nih. Nah kalau melihat ini Pak, double digit growth ini apakah memang ini karena industrinya atau memang karena perusahaannya Pak? Karena kita tahu ya bahwa industri teknologi sendiri kan memang berkembangnya sangat pesat seperti itu. Mesti diakui memang industri teknologi ini adalah industri yang akan berkembang saat ini sampai ke depan gitu ya. Tetapi kita mesti memilah nih bahwa di bursa ini ada dua kelompok emiten teknologi. Kelompok pertama yang istilahnya menggunakan teknologi untuk kehidupan seperti e-commerce dan lain-lainnya. Tetapi mereka ini bagian dari startup yang menjadi unicorn tapi belum mampu mencetak laba. Boro-boro membagikan dividen. Nah, ada kelompok kedua yang memang istilahnya teknologi yang fokusnya kepada corporate dan kepada individual juga. Nah, itu salah satu Metrodata di situ. Cuma hanya beberapa dari emiten itu Metrodata yang konsisten mencetak laba, memberikan pertumbuhan dan membagikan dividen. Itu jadi cari emiten itu nggak terlalu banyak gitu, bukan nggak ada, yang ini yang nggak terlalu banyak. Nah, kita senang kita bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan juga investor dan pemegang saham Metrodata bisa menikmati laba dan dividen dan pertumbuhan gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira untuk jangka menengah sendiri Pak, ini apakah perseroan ini tetap optimis bahwa pertumbuhannya akan bisa terus double digit nih Pak? Ya, kita melihat bahwa hari ini kita sektor utama yang kita tangani yang pertama adalah financial industry, banking, yang kedua telekomunikasi, yang ketiga ada oil and gas, ya kan. Nah, kita melihat di sektor financial industry, banking itu berbagai bank itu berlomba-lomba untuk menjadi super app yang bisa melawan bersaing dengan fintech. Kalau nggak mereka tertinggal. Nah, sehingga mereka melakukan banyak investasi dan kemudian Bank Indonesia akan menerapkan BI Fast System. Nah, itu membuat seluruh perbankan yang mau ikut BI Fast itu harus meremajakan teknologinya dan kita Metrodata bisa hadir tanpa merubah core banking. Kita bisa melakukan istilahnya middleware sehingga mereka bisa berjalan dengan baik untuk melayani nasabah mereka. Sehingga kita lihat bahwa ini suatu prospek yang sangat menjanjikan dan Metrodata di tempat yang baik dan kemudian kita memang ya sudah lama dikenal lah dan sudah terpercaya di mata masyarakat dan pelanggan. Gitu. Oke, baik. Dan Pak, kalau kita lihat Metrodata ini kan memiliki 8 pilar solusi digital begitu ya. Dan kita akan membahas 3 diantaranya nih sahabat Mirai Asset. Yang pertama itu adalah di cloud services, kemudian di cyber security, dan kemudian di artificial intelligence atau AI. Dan Pak Susanto mungkin boleh disampaikan kira-kira journey-nya dari si pengguna, dari konsumen ini untuk terkait dengan 3 produk ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi Metrodata punya 8 pilar solusi digital ya. Mesti diakui di antara 8 ini yang pertama cloud services ini adalah yang bertumbuhnya paling pesat. Sebelumnya kita bertumbuh lebih dari 100% per tahun, sekarang kurang lebih 70%, masih tinggi juga. Jadi karena banyak perusahaan itu bermigrasi dari menggunakan hardware dan infrastruktur on-premise yang di tempat menjadi pindah ke cloud. Karena yang pindah ke cloud itu fleksibel, itu tidak perlu banyak proses untuk istilahnya tender terlalu lama, mereka bisa gunakan dan merupakan bagian dari OPEX itu. Dan kalau mereka mau meningkatkan kapasitas itu dengan mudah sekali, tidak perlu panjang lebar. Kalau misalkan melalui pengadaan, bayangkan bisa 3-6 bulan paling cepat gitu kan. Nah, itu cloud itu Metrodata mewakili 3 hyperscalers. Itu ada Google Cloud, ada Microsoft Azure, dan ada AWS. Nah, mungkin tidak banyak perusahaan teknologi yang mewakili multi cloud ini, sehingga kita lihat ini merupakan pertumbuhannya masih sangat pesat dan itu merupakan subscription. Jadi bagi Metrodata kita tuh recurring services ya. Metrodata bahkan di solution consultingnya lebih dari 50% revenue-nya itu recurring. Artinya Pak, kalau misalkan katakanlah pemerintah bilang ini ada PPKM lagi, ini kita tanpa bisnis baru 50% tetap berjalan gitu kan. Jadi itu suatu hal yang baik buat Metrodata. Dan kedua, karena cloud itu bertumbuh cepat sehingga mau nggak mau
perlu cyber security karena semakin digital semakin kita memerlukan keamanan. Nah, keamanan itu suatu hal yang penting, baik menjaga keamanan perusahaan maupun menjaga keamanan data daripada nasabah gitu kan. Nah, terus kemudian AI. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah punya business application, mereka sadar bahwa apa? AI itu sangat membantu. Ya, bayangkan seperti kita AI itu kita memberikan layanan, ada yang machine learning, ada yang deep learning, maupun ada yang disebut Gen AI. Nah, kita sudah punya lebih dari 100 use cases ya di perusahaan, karena Metrodata punya lebih dari 120 konsultan dan punya lebih dari 30 sertifikasi. Jadi Metrodata sekarang ini memang lagi banyak perusahaan yang memerlukan AI itu senang berdiskusi, berkonsultasi dan mulai adopsi. Yang sudah adopsi sudah senang dengan AI, mereka tidak mau kembali ke kehidupan yang sebelumnya lagi itu. Oke, baik. Nah, Pak, kita mau ngobrol lebih banyak tentang AI begitu ya. Mungkin karena ini merupakan teknologi yang sedang banyak sekali diperbincangkan terutama dalam 2 tahun terakhir. Mungkin boleh dikasih gambaran, Pak, bagaimana sih sebenarnya AI ini bisa mengubah manusia bekerja gitu, Pak? Ya, jadi gini. AI ini kebetulan kita punya 3 jenis, machine learning, deep learning, dan Gen AI. Tidak semua harus Gen AI yang zaman sekarang ini sangat disukai itu karena contoh sekarang bayangkan ada perusahaan yang industrinya dairies, susu, coklat, ya kan. Mereka itu punya outlet banyak, mereka harus menyediakan istilahnya barang yang fast moving dan slow moving dengan jumlah yang tepat. Kenapa? Karena fast moving itu kalau kita kurang stok, maka kita revenue-nya ketinggalan. Kalau slow moving terlalu banyak stok, barangnya menjadi rusak gitu kan. Nah, ada perusahaan itu minta Metrodata melakukan demand forecasting. Nah, demand forecasting itu kepada seluruh outlet itu dilakukan dengan AI. Dan setelah AI mereka sudah mereka sudah lebih puas, tidak repot lagi melakukan perhitungan forecast manual karena apa? Ada season, ada faktor daerah, ada faktor lokasi dan minat daripada masyarakat tuh berbeda-beda. Kita demand forecasting itu sangat membantu perusahaan untuk istilahnya supaya tidak kelebihan slow moving stock, tidak kekurangan fast moving stock. Nah, ambil contoh kedua lagi. Ada perusahaan air mineral yang dijual di Alfamart, Indomaret, Family Mart, dan mart-mart yang lainnya lagi. Nah, air mineral itu sebenarnya kita ketahui itu punya 3 ukuran yang umum. Yang satu 330 paling kecil, yang kedua 600 yang paling populer nih, yang bisa dibawa kemana-mana, dan 330. Dan yang ketiga yang untuk kebutuhan rumah, 1500 yang besar gitu. Nah, perusahaan air mineral itu tentunya inginnya bahwa di setiap outlet itu 3 varian itu harus ada terus-menerus. Sehingga tidak, karena apa? Kalau misalnya konsumen datang ingin membeli 600 ml merek A, kalau barang tidak tersedia, dia tidak akan mungkin tukar ke 1500. Betul. Dia tukar ke merek B dan merek C. Sehingga salesnya diminta setiap hari harus survei ke setiap lokasi, foto kirim ke kantor. Di kantor nanti ada yang mencatat apakah lengkap, tuh bayangkan ribuan, puluhan ribu gitu kan. Nah, sayangnya yang namanya petugas disuruh datang sekali foto 7 kali, dikirimnya sehari dicicil. Jadi akhirnya sebenarnya datanya itu tidak akurat, tidak benar punya kan. Nah, karena yang namanya manusia ini suka cenderung ada bersifat malas tuh timbul, itu manusiawi gitu. Nah, kita Metrodata memberikan jasa AI deep learning dengan melakukan foto daripada smartphone-nya dikirim, itu bisa mengenali ini merek A 330 600 1500 dan merek yang lain dia kenali, sehingga di kantor pusat sudah tidak perlu ada melakukan tabulasi lagi, sudah menggunakan AI. Nah, AI itu sudah memberikan hasil setelah diteliti. Perusahaan ini mengatakan 97% akurat. Bayangkan. Jadi AI saya tidak bilang 100% akurat. 97% akurat membuat perusahaan itu sangat senang dengan ini. Nah, sehingga mereka tidak mau kembali lagi ke titik semula karena juga salesnya sudah tidak bisa bohong. Karena apa? Nggak bisa foto 7 kali kirim, harus foto hari itu karena ada global positioning system sama mengenali dari mana lokasi itu semuanya itu. Sehingga sekarang perusahaan air mineral itu senang melakukan AI. Dan juga ada contoh AI nih. Ada perusahaan telekomunikasi besar karena merger dengan berbagai macam. Karyawannya kan bertanya ke HR. Bayangin kalau HR cuma ada 5 orang, karyawannya 6.000.
pusing juga melayani banyak pertanyaan kan. Nah, itu Gen AI. Kita gunakan di kolaborasi dengan berbagai peraturan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga layanan HR itu menjadi lebih senang karena karyawannya apa? Bisa chat sendiri sehingga hanya yang hal-hal yang kritikal yang kurang jelas baru mereka bertemu muka. Kalau enggak kan chat Gen AI sekarang mereka sudah senang. Nah, itu layanan AI itu manfaatnya luar biasa sebenarnya gitu, ya kan? Nah, Pak, dengan begitu banyak ya kemampuan AI ini, Pak, dengan peluangnya yang begitu besar, sebenarnya kira-kira kalau dari sisi perusahaan gitu ya, dari konsumen sendiri, dari calon konsumen sendiri, itu sebenarnya pertimbangan mereka sebelum mengaplikasikan AI itu apa sih, Pak? Ya, jadi gini, bagi perusahaan, carilah di mana kegiatan aktivitas yang bersifat repetitif, yang dimana bisa banyak menimbulkan error. Nah, disitulah AI bisa berfungsi yang pertama. Jadi apa? Pekerjaan repetitif yang bisa error kalau orang salah atau misalkan itu AI bisa mulai menggantikan. Ya. Yang kedua adalah yang bersifat forecasting. Nah, forecasting maupun yang bersifat istilahnya yang ketiga adalah peraturan istilahnya kalau orang bertanya, kalau dijawab manusia kan terbatas. Nah, sehingga AI bisa memberikan jawaban. Nah, itu kita bisa menggunakan teknologi, kita sudah punya lebih dari 120 konsultan itu untuk bekerja untuk AI itu. Oke, nah kira-kira kalau dari sisi tantangan nih Pak, dari perusahaan-perusahaan sendiri itu kira-kira tantangannya untuk penggunaan AI ini di mana Pak? Nah, memang mesti diakui banyak perusahaan masih bingung. Ini mau menerapkan AI mulainya dari mana gitu kan. Nah, memang itu menjadi masalah dan juga mereka merasa kalau saya berinvestasi ada manfaatnya nggak gitu kan. Jadi memang mesti diakui bahwa di teknologi itu yang penting diperhatikan apakah penerapan itu memberikan manfaat lebih besar daripada biaya untuk investasi. Kira-kira itu. Kalau itu bisa memberikan manfaat lebih, itu berarti investasi itu memberikan return gitu. Nah, salah satu ancaman untuk penerapan AI ini adalah penyerapan tenaga kerja, dan kelihatannya dengan teknologi AI ini kan juga bisa mengurangi untuk penyerapan tenaga kerja nih Pak. Kira-kira kalau untuk generasi mendatang Pak, tentu saja ini penting sekali gitu ya untuk mengetahui teknologi. Kira-kira untuk generasi mendatang Pak Santo ada saran apa nggak? Kemampuan atau skill apa yang harus dimiliki oleh generasi ke depan gitu ya supaya bisa terus catch up dengan teknologi? Ya, jadi generasi muda yang baru ini pertama tidak boleh takut akan teknologi. Kalau kita takut, kita maka akan ketinggalan. Memang mesti diakui teknologi itu bisa membantu, melengkapi dan menggantikan sebagian fungsi kerja manusia yang bersifat repetitif dan yang bersifat tabulasi data yang sangat banyak ya. Karena kalau manusia menghitung data terlalu banyak, itu mengkompal, itu punya keterbatasan. Kalau mesin memang sudah bisa bisa cepat. Ya. Nah, generasi muda yang baru ini intinya apa? Kalau bisa istilahnya lebih banyak melakukan analisis dan memberikan suatu, karena mesin merekomendasi, kita menganalisis sehingga bisa memberikan suatu presentasi yang baik, ya kan? Jadi bahwa kalau dengan analisis kita presentasikan yang baik terhadap itu entah bos perusahaan maupun nasabah, sehingga itu bisa meyakinkan bahwa ini fungsi yang baik gitu. Nah, kalau generasi muda ini masih hanya memproses data, input data, memang cenderung akan tertinggal, ya. Karena memang AI itu berguna untuk membantu manusia untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik gitu kan, itu dan kehidupan sosial yang lebih baik. Jadi kita tidak mungkin menghindar dari kemajuan teknologi ya. Seperti sekarang kalau kita lihat, dahulu orang berkomunikasi menggunakan telepon landline, kemudian ganti ke smartphone. Apakah kita mau kembali ke titik itu? Kan tidak mungkin. Dan ternyata penggunaan smartphone itu membantu manusia. Memang ada yang dikurangi, seperti fungsi kantor pos itu jadi berkurang ya, tapi akan beralih ke fungsi-fungsi yang lebih baik. Bayangin dengan smartphone kita sekarang, kehidupan manusia itu sebagian besar dijalankan di smartphone. Jadi itu pasti banyak mendatangkan hal-hal yang baik. Baik.
Baik Pak Santo, dan kita mau berbincang selanjutnya tentang cost nih, karena ada beberapa yang menyampaikan bahwa teknologi itu mahal atau costly. Kalau dari Bapak sendiri pendapatnya seperti apa nih Pak? Ya, penerapan teknologi memang memerlukan biaya, itu mesti diakui ya. Dan terkadang memang dirasakan mahal oleh beberapa segmen perusahaan ataupun individu ya. Tetapi yang penting adalah apa? Sekarang bahwa kita asumsi bahwa penerapan teknologi sama seperti vaksin. Bahwa vaksin itu lebih besar manfaatnya dibanding efek sampingnya. Ya. Teknologi juga akan memberikan lebih besar manfaatnya dibandingkan biayanya. Nah, caranya begini saja. Sekarang bayangkan Marta punya minimart yang jumlahnya 3.000 outlet di seluruh Indonesia. Sekarang sudah dengan teknologi, semua laporan harian tuh bisa diperoleh. Sehingga kita bisa lapor pajak, bisa lapor ke perusahaan, bisa memproses pembayaran ke supplier dan lainnya. Bayangkan kalau Anda kembali ke titik tidak menggunakan teknologi, misalkan biaya teknologi katakanlah 2 miliar, atau lebih mudah lagi 5 miliar lah untuk 3.000 outlet. Kalau tanpa 5 miliar, apakah kita mampu menghasilkan laporan dan memproses semua kebutuhan itu? Di mana tentunya kan ada kenaikan cost kan. Apakah cukup dengan 3 miliar bisa kembali 5 miliar dengan itu? Rasa-rasanya menurut saya tidak bisa. Sehingga apa? Teknologi itu lebih besar manfaatnya daripada biayanya. Nah, jadi banyak perusahaan merasakan costly karena takut mengeluarkan anggaran. Tetapi yang perusahaan lebih penting, kalau saya keluarkan anggaran 5, apakah bisa memberikan manfaat yang lebih besar? Itu yang paling penting. Nah, banyak perusahaan itu terkungkung bahwa saya kalau bisa ya jangan terlalu banyak keluar biaya. Tetapi yang harus disadari dengan keluar biaya manfaatnya jauh lebih besar. Nah, itulah kegunaan teknologi maupun kegunaan AI. Jadi bagi perusahaan yang penting apa? Lebih besar manfaat daripada biayanya. Kalau Anda tidak menerapkan teknologi, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantikan itu? Saya yakin bertaruh jauh lebih besar. Sehingga teknologi itu mendatangkan manfaat karena everything is digital, digital is everything. Gitu. Nah, baik. Nah, Pak Santo, kalau melihat bahwa semakin banyak ya sebenarnya pemain gitu ya di industri teknologi, apakah ke depan itu dari teknologi sendiri itu cost-nya akan lebih murah nih Pak dengan persaingan harga seperti itu? Kira-kira seperti apa? Nah, ini sama juga, mau handphone, mau mobil, maupun teknologi. Semakin banyak konsumen yang menggunakan, maka biayanya akan cenderung semakin murah. Jadi, itu sudah hukum ekonomi, di mana di banyak demand, banyak supply, akan membuat harga cenderung turun gitu kan. Nah, itu baik untuk kita semua. Jadi artinya apa? Dengan teknologi ini kalau banyak yang menggunakan, bahkan semakin hari semakin murah. Jadi bagi perusahaan jangan khawatir bahwa penggunaan teknologi di titik manapun pada saat yang permulaan, menengah maupun yang belakangan itu ada manfaatnya masing-masing. Kalau Anda menggunakan teknologi belakangan, manfaatnya orang lain sudah dapat dahulu gitu kan. Memang lebih murah gitu kan. Jadi artinya cari keseimbangan lah. Nah, keseimbangan ini memang perlu mencari perusahaan penyedia teknologi yang terpercaya dan bisa memberikan manfaat yang baik. Itu penting. Baik. Terima kasih Pak Santo dan sahabat Mirae Asset. Sekian perbincangan kita dengan Pak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur dari PT Metro Data Electronics Tbk. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sahabat Mirae Asset, demikian KBSA Live Special di On Location di PT Metro Data Electronics Tbk yang merupakan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sahabat Mirae Asset, untuk sahabat Mirae Asset yang punya saran kita harus kemana aja untuk emiten-emiten berikutnya bisa langsung masukkan di kolom komentar. Kita akan ketemu di lokasi-lokasi emiten berikutnya. Sampai jumpa!